Pemirsa, kami hadirkan kabar selanjutnya tentang kasus perdagangan orang di mana Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus umroh. Korban yang dijanjikan bekerja jadi asisten rumah tangga disisipkan di antara jemaah umroh. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta menggerebek sebuah perusahaan travel dan umroh yang memberangkatkan sejumlah orang dengan menyelundupkan mereka di antara jemaah umroh. Para korban dijanjikan untuk menjadi asisten rumah tangga di Arab Saudi. Dia juga. Dia juga. Yang ini siapa? Ini diberangkatin kerja juga. Dek, ada lagi karyawan di atas. Jadi mereka Kalian dong. karena apa itu Jamaah ada jamaah. nama sendiri kan gitu bang. Jadi nah kalau sebenarnya kalau untuk urusan kerja saya tuh nggak tahu. Ya kan, saya tuh nggak tahu kalau untuk urusan kerja. Cuma intinya ketika Sekarang nih bawa bilang nggak tahu ya. nggak terus ini bilang ya kan kalau apa ini dia cuma beli tiket aja, ya kan cuma beli tiket aja nggak pakai atribut travel kayak gitu, ya kan itu dieditin aja kayak gitu. Jadi ya udah ini yang 5 ini sama yang satu itu tadi itu. Jujur aja, udah mau lebaran. Iya bang. Terus deh kalau gitu nanti kita minta keterangan bapak yang sebenar-benarnya, tolong kita dibantu. Polisi juga menggerebek sebuah perusahaan PJTKI yang terkait dengan dugaan tindak pidana penjualan orang ini. Ibu bertiga aja. Berapa orang lagi di sana pak? Berarti sebagian udah berangkat tuh. Saya tadi kita dapat. Nah juga. Kita dapat informasinya kan 4 orang masih tinggal di sana pas berangkat. Nah juga maksudnya satu itu kan tamu. Satu tamu. Berarti masih ada 3 orang lagi di sana. Kapan nanti bisa ditambahin pak? Belum tahu pak, saya kan belum kan teropot ke orang gitu. Mau berapa kok per orang? Oh, yowes kalau gitu kita cek sana dulu pak ya. Oh, biasa kasih masuk ke panca, biasa saya join ke panca. Oh iya, sekalian HP-nya saya amankan dulu pak. Dari penggerbekan ini, total polisi menangkap 7 tersangka untuk kasus TPPO dengan modus penyelundupan korban di antara jemaah umroh. Dari 7 tersangka, 3 adalah perempuan dan 4 pria dengan berbagai peran. Peran mereka diantaranya adalah mengiming-imingi korban dengan gaji besar hingga mengantar korban ke bandara. Hasil keterangan sementara dan kemudian berdasarkan bukti-bukti yang kita sudah peroleh, bahwasanya tersangka ini sudah memberangkatkan sebanyak 4 orang korban. Dan aksinya sudah dilakukan dari tahun 2024 akhir. Kemudian tertangkap oleh Satuan Reskrim Polres Bandara pada tanggal 10 Februari 2025. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi kejadiannya, pemirsa, kami sudah terhubung di siang hari ini dengan Kompol Yandri Wono selaku Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Pak Yandri, selamat siang. Ini bagaimana polisi bisa membongkar kasus ini? Silakan. Selamat siang Mbak Nadila dan Mbak Rehana. Dapat disampaikan bahwasanya Satuan Reskrim Polresta Bandara Suta pada bulan Februari 2025 bersama juga dengan rekan-rekan dari Imigrasi dan BP3MI Provinsi Banten, kita telah berhasil melakukan pencegahan terhadap 127 pekerja migran yang kemudian akan berangkat ke luar negeri. Dari pencegahan tersebut, kita berhasil menetapkan 10 orang tersangka, di mana dari 10 orang tersebut 7 sudah berhasil kita lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan juga penahanan, dan 3 orang lainnya saat ini masih kita lakukan pengejaran. Dari 7 tersangka yang sudah kita tangkap dan tahan, ada 3 tersangka yang kemudian menggunakan modus baru, yaitu korban yang akan diberangkatkan ke luar negeri digabungkan dengan jemaah yang akan melaksanakan umroh. Oke, Pak Yandri, bagaimana bisa Pak
pelaku ini menselundupkan orang-orang ke dalam rombongan umroh ini, Pak? Dari hasil keterangan para tersangka yang kita amankan ada 3 orang, mereka semua bekerja sebagai karyawan di travel umroh tersebut. Kemudian korban yang mereka sisipkan di antar jemaah, mereka berikan semua atribut selayaknya seorang yang kemudian akan berangkat umroh, seperti misalnya pakaian, kemudian ID card Siskopatu, kemudian buku kuning, dan juga visa. Yang kemudian saat ini masih dilakukan pendalaman bagaimana dan caranya mereka dapatkan dan palsukan. Baik, Pak Yandri, ini lantas bagaimana untuk profil orang-orang yang akan diselundupkan di dalam rombongan umroh tersebut, Pak? Ya Mbak, putus-putus Mbak. Iya, baik. Untuk profil orang-orang yang akan diselundupkan dalam rombongan umroh tersebut, ini seperti apa, Pak, background-nya? Ya, dari hasil pemeriksaan, 4 korban yang sudah mereka berangkatkan dengan menggunakan modus ini rata-rata semuanya wanita dan umurnya sudah separuh baya, karena memang di negara tujuan sana mereka semua akan dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Oke, Pak Yandri, apakah ini sudah beberapa kali terjadi namun baru kali ini terbongkar, ataukah ini memang baru pertama kali terjadi modus seperti ini, Pak? Modus menyelipkan korban di antara jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh baru pertama kali ini berhasil kita ungkap. Namun berdasarkan keterangan dari para pelaku, mereka melakukan aksinya dari tahun 2024. Baik, Pak Yandri, ini ke depannya akan seperti apa, Pak? Mungkin untuk mencegah dan juga untuk penanganannya sendiri? Pencegahan tentunya kami khususnya di wilayah hukum Polresta Bandara Suta ada beberapa instansi yang kemudian bersama-sama ya untuk melakukan pencegahan antara lain imigrasi, BP3MI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Kita tentunya akan berkoordinasi aktif ya, kemudian untuk memberikan edukasi kepada ya perusahaan travel umroh dan juga tentunya masyarakat terkait bahayanya ya, kita bekerja kemudian ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang benar. Seperti itu, Mbak. Baik. Baik, Pak Yandri, terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih Mbak Nabila dan Mbak Rehana. Selamat beraktivitas.